Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi tentang metode Fuzzy Logic Tsukamoto. Perizin memperkenalkan kelompok 2. Nama saya Jaktinoval Adrian dengan NPM 21132410117. Nama saya Diki Muhammad Paujan dengan NPM 2113241081. Nama saya Rehan Muhammad Iqbal dengan NPM 2113241015. Saya Muhammad Febri Nurmansyah dengan NPM 2113241025. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membahas tentang studi kasus penentuan siswa berprestasi pada Seman 1 Sagata Selatan. Oke, next. Profil jurnal yang dianalisis. Ini masuk ke identitas jurnal ya. Ada judul yaitu penerapan metode Fuzzy Logic Tsukamoto untuk penentuan siswa berprestasi pada Seman 1 Sagata Selatan. Penulis W. Hafid. Publikasi Jati Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika Vol 2 01 Maret 2018. Halaman 283 sampai 289. Untuk metode ini di sini kita pakai Fuzzy Logic Tsukamoto ya. Untuk objek kajian sistem pendukung keputusan penentuan siswa berprestasi. Nah, di sini ada permasalahan yang diangkat. Yang pertama itu ada pemilihan siswa berprestasi di Seman 1 Sagata Selatan masih dilakukan secara manual oleh wali kelas. Proses manual rawan subjektif dan lambat, sehingga dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang objektif dan efektif. Ketiga, ada Fuzzy Tsukamoto dipilih karena mampu menangani kriteria penilaian yang bersifat samar. Sini ada landasan teori, konsep dasar Fuzzy Logic, variabel Fuzzy, variabel yang dibahas dalam sistem Fuzzy, misalnya nilai rata-rata, sikap, atau kehadiran siswa. Ada himpunan Fuzzy, kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel Fuzzy, contoh ada rendah, sedang, dan tinggi. Ada semesta pembicaraan, keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel Fuzzy. Sini juga ada fungsi keanggotaan, fungsi yang memetakan nilai input ke derajat keanggotaan 0 sampai 1 pada suatu himpunan Fuzzy. Selanjutnya, variabel input dan himpunan keanggotaan berdasarkan kerangka Tsukamoto pada jurnal, kriteria penilaian siswa dipresentasikan sebagai variabel linguistik dengan beberapa himpunan Fuzzy. Contoh struktur yang digunakan sebagai berikut, yaitu ada variabel input, himpunan Fuzzy, dan semesta pembicaraan. Yang pertama itu nilai rata-rata rapor, yaitu kurang, cukup, dan baik. Semesta pembicaranya 0 sampai 100. Yang kedua ada nilai ekstrakurikuler atau sikap, himpunan Fuzzy-nya kurang, cukup, baik. Semesta pembicaraannya 0 sampai 100. Yang ketiga ada kehadiran atau absensi, himpunan Fuzzy-nya rendah, sedang, dan tinggi. Semesta pembicaraannya 0% sampai 100%. Output yang ditujunya itu variabel predikat siswa berprestasi atau nilai script garis miring tegas. Catatan pentingnya, setiap konsekuen aturan if then pada metode Tsukamoto wajib direpresentasikan sebagai himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang bersifat monoton. Syarat monoton inilah yang membedakan Tsukamoto dan Mamdani. Next. Selanjutnya ada proses inferensi Fuzzy Tsukamoto. Yang pertama ada fusifikasi. Nilai input atau crisp diubah menjadi derajat keanggotaan pada tiap himpunan Fuzzy. Yang kedua ada pembentukan aturan if then. Aturan menghubungkan variabel input dengan konsekuen output. Harus monoton. Yang ketiga ada fire strange. Dalam kurung alpha predikat. Nilai keanggotaan tiap aturan dihitung memakai operator min dalam kurung n atau max dalam kurung or. Yang keempat ada inferensi per aturan. Tiap aturan menghasilkan nilai crisp Z sesuai alpha predikat pada himpunan konsekuen. Yang kelima ada defusifikasi, yaitu hasil akhir dihitung dengan rata-rata terbobot dari seluruh nilai Z tiap aturan. Nah, kemudian lanjut di sini ada ilustrasi aturan dan rumus defusifikasi. Contoh bentuk aturan atau rule base-nya yaitu R1 jika nilai rata-rata tinggi dan absensi tinggi maka predikat berprestasi. R2-nya jika nilai rata-rata cukup dan absensi sedang
maka predikat cukup berprestasi. Dan R3-nya, jika nilai rata-rata kurang dan absensi rendah, maka predikat tidak berprestasi. Nah, di sini ada juga rumus defusifikasi rata-rata terbobot. Alpha 1 itu fire strength, alpha predikat, aturan ke 1. Z1 sama dengan nilai Kripps, konsekuen aturan ke 1, ke I. Kenapa harus monoton? Yang pertama, fungsi keanggotaan konsekuen yang monoton naik atau turun memastikan setiap alpha predikat punya satu nilai Z Kripps yang unik. Kedua, ini memungkinkan tiap aturan langsung menghasilkan output tegas tanpa perlu agregasi himpunan seperti pada Mamdani. Yang ketiga, hasil akhir cukup dirata-ratakan berbobot, bukan dicari setroid area. Nah, di sini ada yang keempat, pemilihan metode. Mengapa memilih metode Tsukamoto? Ada beberapa aspek variabel. Yang pertama ada aspek Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Aspeknya itu ada konsekuensi aturan. Untuk Tsukamoto itu himpunan fuzzy monoton, dan untuk Mamdani itu min max, dan kemudian Sugeno itu ada linear atau konstanta fungsinya. Kemudian ada output tiap aturan. Untuk Tsukamoto sendiri nilai Kripps atau via alpha predikat. Untuk Mamdani himpunan fuzzy atau perlu agregasi. Kemudian Sugeno harus nilai Kripps langsung. Kemudian aspeknya ada defusifikasi. Untuk Tsukamoto rata-rata terbobot. Untuk Mamdani ada setroid atau luas area. Dan untuk Sugeno adalah rata-rata terbobot. Kemudian ada aspek yang terakhir, interpretasi. Tsukamoto itu ada mudah dipahami dan transparan. Kemudian Mamdani itu ada intuitif tapi komputasi besar, berat. Dan Sugeno itu ada cocok untuk kontrol matematis. Nah, di sini alasan pemilihan pada jurnal ini adalah kriteria penilaian siswa atau siswi, nilai, sikap, atau kehadiran dapat dipresentasikan sebagai himpunan fuzzy yang monoton, yang jelas batasannya, sehingga tiap aturan dapat langsung menghasilkan nilai tegas. Proses lebih ringan dan hasil lebih transparan dibanding harus menghitung sentroid area seperti pada Mamdani. Baik, lanjut. Di sini ada output sistem dan temuan penelitian. Kesimpulan jurnal, output sistem berupa nilai Kripps, predikat siswa berprestasi yang dihasilkan dari rata-rata terbobot seluruh aturan fuzzy. Yang kedua, metode fuzzy Tsukamoto berhasil menggantikan proses seleksi manual dengan sistem yang lebih cepat dan konsisten. Lalu yang ketiga, representasi himpunan fuzzy yang monoton pada konsekuen terbukti memudahkan proses inferensi dan defusifikasi. Lalu yang terakhir, sistem dapat diaplikasikan pada studi kasus SPK lain yang memiliki kriteria bersifat samar atau fuzzy. Ringkasan akhir, fuzzy Tsukamoto solusi tegas dari kriteria yang samar. Inputnya, kriteria penilaian siswa, nilai, sikap, kehadiran sebagai variabel fuzzy. Lalu prosesnya, fuzzifikasi, aturan if, then, monoton, fire strength, inferensi, crispy, peraturan. Outputnya, predikat siswa berprestasi, nilai tegas, dia rata-rata terbobot, tervalidasi 100% terhadap perhitungan manual. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi kita sudah menyimak materi dari studi kasus SMA N1 Sanggat Selatan. Di sini kita Di sini kita buat untuk memecahkan masalah Atau solusinya karena tadi masih input data siswa berprestasinya masih manual dan memakan waktu lama. Di sini kita membuat web untuk inputnya supaya lebih mudah dan lebih cepat. Ini untuk tampilan dashboardnya ada total data berprestasi, tidak berprestasi, dan ini bisa dilihat ya di sini. Untuk tampilan input datanya kurang lebih seperti ini. Ada input data siswa, nama mahasiswa, nilai akademik, nilai sikap itu bisa pilih dari tidak baik, cukup baik, baik, dan baik sekali. Nah, ini untuk presentasi kehadirannya, dan selanjutnya ada data siswanya.
input tadi. Jadi setelah input data tadi akan muncul di sini. Baik, langsung saja kita ke implementasi untuk nge-input datanya. Oke. Oke. Oke, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan. Kita akan mengisi data-data siswa atau nama siswa ya. Kita langsung saja. Di sini sebagai contoh kita kasih nama Mansur. Mansur itu untuk nilai akademiknya itu 80. sekitar, dia termasuk siswa yang kurang berprestasi ya teman-teman. 60. Dan untuk sikapnya itu cukup baik lah, walaupun dia tidak berprestasi tapi dia cukup baik. Kehadirannya kurang ya. 70. Oke. Kita langsung hitung saja. Nah, di sini untuk hasil dari inputan tadi, untuk siswa yang bernama Mansur itu hasilnya untuk predikatnya dia tidak mendapatkan predikat siswa berprestasi, tapi hanya mendapat predikat cukup. Selanjutnya kita input lagi untuk data yang kedua. Di sini kita akan mengisi data siswa yang berprestasi ya teman-teman. Di sini kita contoh aja Akong ya. Untuk nilai akademiknya Akong tuh lumayan berprestasi, ada 90. Untuk sikapnya itu baik sekali. Karena nilai besar pasti sikapnya baik sekali ya. Untuk presentasi kehadirannya 90%. Kita mulai hitung Fajinya. Nah, di sini untuk hasil dari input nama siswa yang bernama Akong, karena siswa yang bernama Akong ini cukup berprestasi ya, beda dengan Mansur. Jadi untuk predikat yang didapatkan oleh Akong itu termasuk siswa yang berprestasi. Nah, untuk hasil dari inputan yang kita input di sini, kita bisa lihat untuk di hasilnya di data mahasiswa. Nah, di sini juga kita bisa mengedit atau menghapus apabila yang kita input itu salah gitu. Misalkan kita input untuk Mansur, kita edit ya. Ternyata Mansur tuh baik ya di sini. Nah, ini mungkin untuk nilainya Mansur Kena ternyata remedial lah ya. kena remedial jadi 80. 80 terus Absensinya juga jadi 80%. Untuk sikapnya baik. baik karena dia jujur. Kita update data, otomatis data yang kita update di sini akan masuk ke database data siswa. Nah, di sini untuk hasilnya Mansur sudah sikapnya sudah baik, nilainya sudah baik, dan absennya sudah baik, dan Tetap. hasilnya di sininya Cukup. ada 73,33 Predikatnya cukup. dan predikatnya cukup. Karena mungkin kurangnya absensi ya mungkin ya. Nah, oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.